Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil Musegi dari Prodi PJKR Fakultas FKIP dan dari angkatan 2024 dengan NIM 240 701 130. Dari kelas PJKR 24B. Di sini saya akan membahas soal-soal yang ada di bab 3. Nah, dari soal dan jawaban saya dapatkan dari buku. Nah, tadi contoh buku yang sudah kita bahas dari mulai soal dan jawaban. Tadi adalah buku yang kita bahas mulai dari bab pertama kemarin sampai bab ketiga hari ini. Dan di bab 3 ini kita akan membahas materi yaitu aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, seperti biasa ada beberapa soal yang kita bahas di pertemuan kali ini. Yaitu ada 6 soal. Soal yang pertama ialah jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Soal yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Jadi ada 2 doktrin, yaitu Syiah dan Khawarij. Dan nomor 3, jelaskan usul al-Hamsah, Mu'tazilah dan kelemahannya. Soal nomor 4, jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja. Soal nomor 5, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Konsekuensi, jadi kita akan menjelaskan apakah konsekuensi dari mengkafirkan umat muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak sembarangan atau serampangan dalam hal ini. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Oke. Di soal yang pertama yaitu kita akan menjawab jelaskan doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang pertama adalah imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dari dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. B. Doktrin Mahdiisme atau Imam Mahdi. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegaskan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Nah, yang C, doktrin Ismah al-Imam, kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka merek maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik secara sengaja ataupun lupa. D. Doktrin Taqiyah. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri
dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Itu adalah pembahasan kita di soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Yang pertama, doktrin Khawarij takfir, mengajarkan bahwa orang yang tidak sependapat dianggap kafir dan keluar dari Islam. Jihad, yang kedua, jihad mengajarkan bahwa perang melawan pemerintah Islam yang dianggap sesat adalah kewajiban setiap muslim. Yang ketiga, fanatisme keagamaan, meyakini bahwa hukum Allah yang harus ditegakkan. Hukum adalah hak Allah. Meyakini bahwa hukum adalah hak Allah, bukan hak manusia. Kelemahannya dari doktrin Khawarij ialah fanatisme yang dibangun dengan memanfaatkan sentimen ekstrim kepada sebagian kaum muslimin yang kurang berilmu dan tidak berdaya, menafsirkan Al-Quran secara menyimpang, menghasut orang-orang yang untuk berani melakukan pembantaian, membangun opini surga para pengikutnya jika mati akan mendapat balasan surga. Itulah beberapa kelemahan dari doktrin Khawarij. Dan soal nomor 3, jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah ialah suatu konsep ajaran dasar yang ada di Mu'tazilah. Tidak diakui sebagai pengikut aliran teologi Mu'tazilah jika tidak mengakui usul al-khamsah, 5 dasar ajaran pokok Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-khamsah sebagai berikut. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua, prinsip adil. Yang ketiga, prinsip al-waid, janji atau ancaman. Yang keempat, prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Yang kelima, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Kelemahannya ialah orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan sebagai orang-orang musyrik, sedang orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabih, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'du wa'al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Kemudian kita akan bahas soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan konsep tafwid Aswaja, yaitu memasrahkan makna kepada Allah. Menurut Wahabi, lafal istiwa sebelum ditafwid dimaknai zahirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna zahir istiwa terlebih dahulu. Makna zahirnya adalah istiqoroh, bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafwid, memasrahkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Sedangkan konsep tafwid aswaja memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para as-salafus sholeh mentafwid memasrahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikannya terlebih dahulu ke dalam makna bahasa istiqoroh atau bersemayam. Dan soal nomor 5, jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Karena mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seorang adalah sama saja dengan melakukan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharaman mensalati, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukumnya dengan dikekal neraka. Soal yang terakhir yaitu jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Wahabi membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa al-sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'il al-tabi'in. Sekian dari pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyak.
apabila ada salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum